maupun ormas yang ingin merubah Pancasila, ingin menjadikan Pancasila yang sudah disepakati, ingin digantikan menjadi Trisila dan Ekasila, segera ditegakkan hukum, bubarkan. RU harus dicabut, dibatalkan, bukan diganti judul, bukan ditunda, dan inisiatornya harus segera diproses secara hukum. Kalau ini belum dipenuhi, kami akan terus berjuang, bahkan kami akan menyiapkan aksi yang jauh lebih. Ancaman 212 Jilid 2 jika RUU HIP tak dibatalkan. Dari Jakarta dilaporkan, lagi dan lagi, massa yang berasal dari beragam organisasi masyarakat berkumpul demi menggaungkan orasi. Namun kali ini, ormas-ormas dari mulai Front Pembela Islam atau FPI, GNPF Ulama, hingga Persaudaraan Ulama atau PA212 itu sedikit berbeda dalam gelaran aksinya. Bila biasanya massa aksi menuju ke Istana Kepresidenan atau Gedung DPR, kali ini massa berkumpul di satu tanah lapang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lapangan Ahmad Yani yang tak jauh dari Gandaria City Mall itu menjadi titik kumpul massa di kala pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi berlaku di ibu kota. Pangkal persoalan yang membuat massa itu kembali berkerumun yaitu tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang merupakan usulan DPR. Memangnya kenapa? Disebutkan adanya Trisila dan Ekasila dalam draft RUU HIP itu, tepatnya di pasal 7. Begini isinya. Pasal 7, ayat 1, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Mengenai RUU HIP usulan DPR itu, pemerintah sudah menyatakan ketidaksetujuannya. Menko Polhukam Mahfud MD pernah berbicara tentang dua alasan pemerintah tak setuju dalam pembahasan RUU HIP tersebut. Alasan pertama adalah tak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Menurut Mahfud, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 adalah suatu ketetapan yang mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia itu dilarang dan dibubarkan. Pemerintah tidak setuju kalau hal itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat. Dia mengatakan hal tersebut merupakan sikap pemerintah. Sementara alasan kedua adalah soal isi RUU yang disebutnya memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kembali lagi pada gelaran apel bermacam ormas yang dimotori PA212. Apa saja aksinya? Tajuk aksi kali ini memang cukup berbeda lantaran sifatnya berupa apel. Mereka menamakannya Apel Siaga Ganyang Komunis. Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis didapuk langsung menjadi inspektur apel. Dari podium, Sobri tampak membakar semangat para peserta apel dengan orasinya. Dia turut menyebut tentang Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Ia mengatakan, upaya-upaya licik yang dilakukan kelompok anti Tuhan pada 5 tahun lalu, Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab bersama teman-temannya membuat kajian indikasi kebangkitan komunis di Indonesia. Mulai dari maraknya logo PKI, lalu penghapusan sejarah pada kurikulum sekolahan, lalu hilangnya film G30S PKI yang menandakan bahaya Indonesia sampai kudeta 2 kali. Upaya-upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 65 tahun 66, lalu adanya upaya mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf kepada komunis atau kepada PKI. Dengan argumen itu, Sobri mengajak para peserta apel untuk menyepakati satu hal, menuntut RUU HIP dicabut dari prolegnas serta inisiatornya dihukum.
Tak lupa dalam apel itu, ada aksi-aksi silat yang ditampilkan dari Ormas Kebangkitan Jawara dan pengacara Bang Japar, Forum Komunikasi Anak Betawi, Forkabi, serta dari Perguruan Seni Bela Diri Pencaksilat Tapak Suci. Para pesilat menampilkan jurus-jurus andalan di hadapan massa, sedangkan di atas tribun tampak Ketua PA 212, Slamet Ma'arif, serta tokoh-tokoh PA 212 lainnya. Slamet sendiri sempat menyampaikan tentang kesiapan para jawara yang memamerkan silatnya untuk benar-benar unjuk gigi apabila kelak komunis muncul lagi. Bahkan, Slamet menyamakan ancaman komunis itu dengan apa yang terjadi pada penyidik senior KPK, Novel Baswedan, yang mengalami penyiraman air keras di wajahnya. Karena itulah, Jawara Laskar akan menyiapkan ulama. Artinya, kalau ada siapapun yang ingin mencoba mengganggu ulama dan tokohnya, mereka siap untuk jihad, untuk menghadapi. Sementara itu di tempat yang sama, tampak pula Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI DKI Jakarta, Munahar Mukhtar. Dia sempat pula menyampaikan orasi dari atas podium. Ia mengatakan bahwa dirinya hadir atas nama MUI Indonesia, baik Provinsi DKI dan para pimpinan MUI Provinsi 34. Pihaknya sudah mengeluarkan maklumat bahaya laten komunis gaya baru saat ini. Ini adalah musuh nyata, musuh besar bagi bangsa negara Republik Indonesia. Munahar menegaskan sikap untuk menolak RUU HIP. Dia meminta agar RUU HIP tidak lagi dibahas, bahkan mengancam akan adanya gelaran aksi besar-besaran bila pembahasan RUU HIP masih dilanjutkan. Ia mengatakan kalau ini terpaksa dan di DPR tetap undang-undang akan dijalankan, MUI akan membuat Maisya Masira Kubro. Pihaknya akan melaksanakan besar-besaran. 80% umat Islam akan turun. Kalau ini terjadi, akan terjadi 212 jilid 2 bahkan lebih besar. Tujuannya adalah membela negara, membela Pancasila. Ini adalah amanat telah diberikan oleh pahlawan sang pendahulu. Menurutnya, tidak ada hak komunis untuk hidup di negara ini. Slamet pun 11-12 dengan apa yang disampaikan Munahar. Tuntutan sedari awal disebut Slamet sudah jelas, yaitu membatalkan dan mencabut RUU HIP dari prolegnas. Pihaknya tidak menuntut untuk ditunda ataupun diganti judulnya, karena sudah terbukti rancangan ini memecah belah anak bangsa menjadi gaduh nasional. Bahkan sebagian ormas besar sudah menolaknya. Kalau ini belum dipenuhi, maka pihaknya akan terus berjuang, bahkan akan menyiapkan aksi yang jauh lebih besar dari aksi yang pernah dilakukan untuk menyelamatkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tajuk aksi kali ini memang cukup berbeda, lantaran sifatnya berupa apel. Mereka menamakannya Apel Siaga Ganyang Komunis. Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis didapuk langsung menjadi inspektur apel. Dari podium, Sobri tampak membakar semangat para peserta apel dengan orasinya. Dia turut menyebut tentang Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Ia mengatakan upaya-upaya licik yang dilakukan kelompok anti Tuhan pada 5 tahun lalu, Imam Besar Al-Habib Rizik Syihab bersama teman-temannya membuat kajian indikasi kebangkitan komunis di Indonesia. Mulai dari maraknya logo PKI, lalu penghapusan sejarah pada kurikulum sekolahan, lalu hilangnya film G30S PKI yang menandakan bahaya Indonesia sampai kudeta 2 kali. Upaya-upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 65 tahun 66, lalu adanya upaya mendesak pemerintah Indonesia meminta maaf kepada komunis atau kepada PKI. Dengan argumen itu, Sobri mengajak para peserta apel untuk menyepakati satu hal, menuntut RUU HIP dicabut dari prolegnas serta inisiatornya dihukum. Tak lupa dalam apel itu, ada aksi-aksi silat yang ditampilkan dari Ormas Kebangkitan Jawara dan pengacara Bang Japar, Forum Komunikasi Anak Betawi, Forkabi, serta dari Perguruan Seni Bela Diri Pencaksilat Tapak Suci. Para pesilat menampilkan jurus-jurus andalan di hadapan massa, sedangkan di atas tribun tampak Ketua PA 212, Slamet Ma'arif, serta tokoh-tokoh PA 212 lainnya. Slamet sendiri sempat menyampaikan tentang kesiapan para jawara yang memamerkan silatnya untuk benar-benar unjuk gigi
apabila kelak komunis muncul lagi.